KPK bentuk Komite Advokasi Daerah di Maluku. Guna mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak melibatkan para pelaku usaha di pusat maupun daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di berbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Maluku. Pembentukan komite ini menjadi salah satu upaya KPK untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis. Pembentukan Komite Advokasi Daerah di Maluku disambut baik oleh Gubernur Maluku, Said Assegaf. Menurutnya, selama ini Gubernur Maluku telah menjalankan aturan yang ketat dalam mencegah terjadinya korupsi, terutama bagi aparatur sipil negara. Sistem transparansi telah diterapkan oleh pemerintah daerah Maluku dalam setiap pengurusan perizinan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, baik itu pengusaha maupun aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, Assegaf mengatakan dengan dibentuknya Komite Advokasi Daerah, maka akan semakin memperkuat semangat pemberantasan korupsi terutama di daerah Maluku. Sekarang ini tentu saja transparansi dan pembenahan sistem pengurusan perizinan sebagai upaya pencegahan korupsi telah dilaksanakan pemerintah lewat program pelaporan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tentu saja wajib dilaksanakan dan dilaporkan per triwulan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Nah, saya berharap kepada semua unit instansi yang terkait dengan masalah-masalah perizinan ini, supaya aturan ini benar-benar bisa terus ditindaklanjuti. Pimpinan KPK Basaria Panjaitan yang hadir langsung pada pembukaan Komite Advokasi Daerah mengatakan komite ini dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokat antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas. Pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan Komite Advokasi, yakni pemerintah provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ULP, beberapa OPD Provinsi Maluku, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Provinsi Maluku, Asosiasi Pengusaha Maluku, Akademisi, dan CSO. Sebelum dilaksanakan pembentukan KAD ini, pelaku usaha dikumpulkan untuk melaksanakan fokus group discussion pada Rabu 29 Agustus 2018. FGD ini dihadiri oleh Kadin Maluku, Apindo Maluku, HIPMI Maluku, Gapeksindo Maluku, Gapensi Maluku, APHI Maluku, perwakilan akademisi dari Universitas Patimura, serta perwakilan dari CSO. Berdasarkan hasil fokus group discussion tersebut, ditemukan dua masalah, yaitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan keterlibatan pelaku usaha dalam tindak pidana korupsi karena kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang tindak pidana korupsi dan regulasinya serta kurangnya sosialisasi dari regulator. Pembentukan Komite Advokasi Daerah tak hanya dibentuk di tingkat daerah, tapi juga di tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Anti Korupsi. Sebagai permulaan, pada tahun 2017 ada 5 sektor yang digarap di tingkat nasional, yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan. Di tingkat nasional, Komite Advokasi ini dibentuk oleh sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian, lembaga terkait. Untuk tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kadin dan regulator daerah. Pada tahun 2017, Komisi Advokasi Daerah sudah dibentuk di 8 provinsi dan pada 2018 akan dibentuk di 26 provinsi lainnya termasuk Provinsi Jambi. Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80% penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha. Umumnya, modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Hingga Mei 2018, KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua, yaitu berjumlah 198 orang.